Baik umat Tuhan, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Baik, kita sedang berbicara tentang reputasi Allah sebagai Raja pada bagian yang ke-6 hari ini. Kita akan bahas khusus tentang the caring of God, pemeliharaan Allah. Coba setiap orang katakan pemeliharaan Allah. Yes, pemeliharaan Allah, the caring of God, pemeliharaan Allah. Di dalam pemeliharaan Allah itu ada provision, ada penyediaan-penyediaan, baik natural maupun supernatural. Nah, umat Tuhan, kita awali pembacaan kita ayat yang pertama dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nanti saya kutip juga di dalam bahasa Inggris sedikit untuk kita ambil satu kata yang baik untuk kita dapat di sana. Tapi kita awali dalam pembacaan kita dulu di ayat ini. Baik, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kita. Berapa banyak saudara kasih? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Garis bawahi kata segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam terjemahan ini dikatakan according to His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness. Ada dua dalam dalam pemahaman dalam kitab tulisan bahasa Inggris ini dikatakan ada dua, yaitu saudara yang kasih, yang pertama untuk hidup dan yang kedua untuk kesalehan. Jadi yang pertama untuk kita menjalankan kehidupan, tapi juga yang kedua Dia menyiapkan segala sesuatu bukan saja untuk sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan kita secara jasmani, tapi juga Dia menyediakan yang kita perlukan untuk hidup saleh, hidup seperti yang Dia inginkan, hidup seperti yang Dia mau, hidup seperti Tuhan. Dia telah berikan untuk saya dan saudara. Ya. Sehingga kita sehat rohani dan sehat jasmani, singkat seroja. Dua hal. Tuhan telah mengurniakan kepada kita dua hal dalam komponen yang mencakup semua area. Tidak ada yang tidak Tuhan supply. Semuanya Dia telah berikan kepada kita. Katakan, saya sudah terima semua yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, kalau sampai Anda tidak terima, itu masalahnya bukan pada Tuhan, itu tergantung dengan receivernya, ya, penerimanya. Ada seorang tukang kayu, dia selalu memotong kayu di hutan dengan memakai kapaknya. Dari dia masih muda sampai dia tua, dia selalu memotong kayu dengan kapaknya. Dia sudah terbiasa, dia sudah skillful menggunakan kapaknya ini, karena dia sudah tahu kayu sebesar ini berapa kali ayun. Kayu sebesar ini berapa kali ayun. Jenis kayu ini berapa kali ayun bisa putus, maksudnya begitu. Dia sudah kuasai, sudah ahli. Tapi satu hari dia mendengar ada chainsaw atau ada gergaji rantai yang pakai mesin. Orang Kupang bisa bilang senso. Bukan senso, chainsaw. Chainsaw, chain itu rantai, saw itu gergaji rantai. Tetapi kita singkat saja, sensor. Nah, malah ada yang bilang sensor, saudara kasih. Pergi sensor itu pohon kayu, saudara kasih. Nah, chainsaw. Lalu karena dikisahkan, diceritakan di promosi itu, chainsaw itu dalam waktu singkat kayu sebesar apapun. Dia bilang kalau kayu sebesar 60 diameter dia bisa potong itu 3 jam. Tapi dalam promosi itu kayu 60 diameter, chainsaw itu bisa potong dalam waktu 2 menit. Wow, dia tertarik. Bandingkan 3 jam atau sekian ratus menit.
dengan 2 menit potong, wah dia merasa, wah kapan lagi? Jadi dia datang ke toko, dia beli chainsaw. Dia senang sekali, dia pulang, dia buka mesinnya, saudara kekasih. Dia lihat saudara kekasih, dia angkat mesinnya, dia coba ayun di satu pohon. Pohonnya kecil, tapi lama baru putus. Dia bilang, kok dipromosi lebarnya 60 cm, hanya 2 menit. Ini saya hanya potong sebatang kayu kecil kayak pensil, lama sekali tidak putus-putus. Nah karena besoknya hari Minggu, dia lupa saudara kekasih, toko tutup, dia tunda hari Senin, dia datang ke tokonya. Dia bawa pulang barangnya, dia datang di customer service, dia bilang, saya komplain, ternyata kalian ini jual barang tidak sesuai dengan promosi. Kalau mau beta pun uang ambil sah, beson perlu bahasa promosi koyo-koyo. Itu petani dari Kupang, beson perlu bahasa koyo-koyo dan beta. Lalu customernya telepon bagian mesinnya, tolong datang periksa, ini ada clients, ada pembeli yang komplain karena mesinnya tidak berguna. Lalu datanglah teknisi. Lalu teknisi lihat kabelnya, businya semua, kok semuanya baik, olinya. Lalu dia kasih on, lalu dia tarik. Begitu dia tarik bunyi, sang petani itu, woi apa yang bunyi itu? Dia kaget saudara kekasih, karena ternyata dia tidak tahu mengoperasikan chainsaw itu di rumah. Karena dia pikir itu chainsaw itu sama dengan kapak. Hanya kalau kapak potong-potong begini, chainsaw hanya garing-garing, gak usah muka belakang begini. Kalau kapak naik turun, chainsaw itu hanya muka belakang. Ternyata dia tidak hidupkan mesinnya. Baru dijelaskan, Bapak di rumah bagaimana? Dia bilang, di rumah saya manual saja Pak. Karena terbiasa kapak saya saja, saya pakai 2 menit, satu pohon bisa rontok. Dia bilang, itu kan kapak Bapak, berbeda dengan chainsaw ini. Demikian pula banyak orang Kristen tidak mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Karena cara operasinya, salah. Umat Tuhan, demikianlah kebanyakan atau sementara orang Kristen mungkin mereka sedang membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah memberi, sudah bernasar, dan sudah memperkatakan dengan kata-kata iman. Namun mereka tidak menerima apa yang mereka butuhkan. Mungkin keuangan, mungkin kebutuhan fisik materi lainnya, mungkin kesembuhan, mungkin suatu hubungan yang mereka rindukan, ataupun kebutuhan rohani lainnya. Mereka ingin alami dari Tuhan. Ada kemungkinan saudaraku yang kasih, mereka seperti petani konvensional ini. Ada kemungkinan mereka tidak tahu mengoperasikan God's way to have something, cara Tuhan untuk mendapat yang dia sudah sediakan, segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Nah, tapi dia tidak dapat karena salah SOP-nya. Ataupun juga ada hal yang tanda kutip belum waktu Tuhan untuk kita mendapatkan, bisa itu terjadi. Atau Tuhan mau mengajarkan kita, mengupayakan, memakai, bersahaja dengan apa yang ada pada saat itu. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Ada istilah, tidak ada rotan, sapu pun bisa. Akar pun bisa. Bisa, Tuhan bisa. Belum waktu Tuhan bisa terjadi, kita belum terima. Saya alami itu beberapa kali dalam hidup ini, puluhan tahun baru dapat. Yang kedua, Tuhan mau kita bersahaja dengan apa yang ada. Untuk kita mungkin diproses kesetiaan kita, keteguhan iman kita, bisa itu terjadi. Di dalam Kejadian pasal 45, nanti kita baca ayat 16 sampai 18. Di sana kita akan melihat bahwa bagaimana penyediaan Allah kepada umat Tuhan
secara berlimpah-limpah melalui Yusuf. Tuhan menyediakan banyak hal melebihi daripada apa yang diharapkan, dipikirkan oleh Yakub dan kakak-kakak daripada Yusuf, atau Yakub dan anak-anaknya minus Yusuf. Mereka harapkan dapat sejumlah bahan makanan, tapi saudara lihat, Tuhan menyediakan rumah tempat lokasi khusus untuk mereka di sana. Betul ya saudara? Mereka hanya harapkan makan, tapi melalui Yusuf mereka dapat tempat tinggal khusus, makanan khusus, perlakuan khusus. Ini penyediaan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan kita secara fisik, kebutuhan emosi, spiritual kita atau rohani kita, dalam waktu yang Tuhan izinkan itu terjadi, sesuai dengan yang Tuhan inginkan, tapi juga dengan cara-cara yang kadangkala di luar yang kita duga, kita harapkan, bukan dengan kekuatan kita atau jasa kita, tapi dengan anugerah Tuhan. Tuhan menyediakan untuk kita. Nah, umat Allah, dengan melihat situasi yang barusan saya angkat kisah ini dalam Kejadian pasal 45, 16-28, kita melihat bagaimana penyediaan Allah yang berlimpah-limpah, bukan saja kepada keturunan Yakub yang dikhususkan melalui Yusuf, dan dengan melalui Yusuf, dengan hikmatnya Tuhan menyediakan bukan hanya untuk Yakub sekeluarga, tapi seluruh dunia. Pada waktu itu dikatakan seluruh dunia dalam keadaan kelaparan, mereka datang mengambil di bank Yusuf. Betul ya saudara yang kasih? Mereka datang ambil di lumbung Yusuf. Karena dalam 7 tahun kelimpahan itu Yusuf menyediakan. Itu gambaran di dalam Yesus Kristus. Dia menyediakan kita bukan hanya 7 tahun saja, tapi dalam kekekalan Dia menyiapkan kebutuhan kita di sorga maupun di bumi, jasmani maupun yang rohani, yang kelihatan maupun tidak, secara emosional maupun jasmani. Yesus sudah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu untuk hidup. Katakan, saya sudah menerima dari Yesus. Katakan, saya sudah menerima dari Yesus segala sesuatu untuk apa? Hidup yang pertama. Yang kedua, menjadi saleh. Jadi untuk kudus, Anda gak perlu takut-takut, gak perlu ragu-ragu, percaya Yesus sudah sediakan komponennya untuk kita. Untuk hidup sebagai suami, istri, papa, mama, kakak, adik, pemuda, pemudi, yot, kega, semua kita untuk hidup sebagai apa saja Tuhan sudah sediakan. Baik, Anda clear sampai di sini? Saudara sudah clear sampai di sini? Coba katakan amin. Wow, saya dengar dari mana-mana kedengaran. Nah, saudara yang kasih. Nah, berarti pemeliharaan Allah yang kita akan baca nanti dalam Kejadian pasal 45 diawali begini. Ayat yang kelima. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab, baca bersama saya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dengan kata lain begini, kalau saudara diberkati, jangan merasa bahwa saudara itu segala-galanya. Saudara diberkati karena ada orang lain menantikan berkat itu. Banyak orang sudah diberkati, HP-nya ganti, nomor teleponnya ganti, semuanya diganti. Nafasnya saja yang tidak diganti. Kenapa? Karena nafas putus tidak bisa diganti. Kenapa? Waktu masih miskin, dia bagi di nomor telepon di mana saja. Ini kalau perlu call beta, miss call saja Pak. Begitu dia diberkati, punya jabatan, punya uang, punya harta, teleponnya jarang diangkat. Padahal nada panggilnya kumo setia, tapi tidak setia dalam menjawab telepon. Bahkan teleponnya 3, 1 keluarga, 1 uang masuk, 1 uang keluar. Dan kalau uang keluar bunyi, jangan harap itu diangkat. Tapi kalau uang masuk, disutaruh memang di telinga. Belum bunyi setaruh memang. Begitu uang, berapa yang ditransfer ya? No way. Ayat ini saya pelajari
bahwa Tuhan memberkati Yusuf untuk satu bangsa. Tahukah Anda, semakin Anda mempercayai Tuhan, Anda diberkati untuk bangsa-bangsa. Karena itu saudara yang kasih, jangan takabur. Jangan takabur. Baru dapat sepeda saja sudah lupa gereja, dapat motor saya sudah lupa gereja, dapat auto saya sudah lupa gereja. Padahal Tuhan mau kasih dia jauh lebih banyak. Haleluya. Kita baca dari Yusuf di sini luar biasa, bukan? Tuhan memberkati Yusuf. Katakan, saya diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Katakan demikian. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1, Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, Ia terus terlibat dalam kehidupan umatnya, dalam pemeliharaan ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang yang membuat jam. Saudara lihat, dia bikin jam. Habis itu dia jual. Dan terserah jam itu mau jalan, mau bikin apa saja, mau terlambat jalannya, mau macet jalannya, lu atur sendiri di situ. Tuhan tidak menciptakan kita, lalu dia suruh kita jalan sendiri. Allah menciptakan kita dan dia menjamin bahwa dia menyertai kita dalam memelihara kita. Maintenance-nya dijamin 24 jam dalam segala abad. Yang percaya katakan. Itu dia. Jadi saudaraku yang kasih, Tuhan tidak melepaskan kita jalan sendiri. Mazmur 104 ayat 10, 14 dan 21. Engkau melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Wow. Saudara lihat? Tuhan melepaskan apa saudara? Mata air di lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Dengan kata lain, saudara lihat saya di sini. Di dalam tangan Tuhan ada mata air. Jangan pernah percaya bahwa tanah itu kering. Tanah itu bisa kering, tapi kalau Tuhan datang, dia lepaskan air untuk saya dan saudara. Saya sudah alami itu. Ayat 11. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Wow, burung bersiul, saudara. Kenapa? Sudah dapat minum enak, dapat air segar. 13. Engkau memberi minum apa? Gunung-gunung. Dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaan. Saudara lihat, gunung dikasih minum. Kira-kira satu gunung itu minum berapa juta kubik air, Pak? Tuhan kasih minum gunung-gunung. Binatang hutan Tuhan kasih minum. Sampai habis minum dia fluid. Fluid lagi tidak tanggung-tanggung. Dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana? Saudara baca ayat ini, saudara lihat ayat 13 luar biasa bukan? Kenyang dari buah pekerjaanmu. Ayat 14 lebih dahsyat lagi. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari supermarket, hipermart. Sebelum saya lanjutkan ini, saya mau challenge saudara. Saudara mau tanah? Saudara mau tanah? Saudara mau tanah? Terima dalam nama Yesus. Lepaskan tanah yang Tuhan janjikan bagi umat Allah. Biar mereka punya private property dalam nama Yesus. Agar di property itu air dilepaskan dan makanan keluar. Catatan bawah, antikris gigi jari. Jadi siap-siap sudah, siap-siap KTP, siap-siap notaris, tanah akan datang untuk saudara yang saudara akan tadi. Dikatakan engkau menumbuhkan rumput bagi hewan. Lihat, saudara perhatikan di sini, perhatikan ini baik-baik. Cara Tuhan pelihara manusia dengan hewan. Dikatakan Tuhan menyediakan rumput bagi apa? Lalu Tuhan menumbuhkan tanam-tanam untuk manusia apa? Jadi perbedaan manusia dengan hewan. Hewan itu gampang, manusia itu susah. Karena begitu rumput datang,
hewan langsung om, selesai. Tapi saudara dikasih tanah, diusahakan lagi. Lalu saudara bilang, enak jadi sapi. Awas lu jadi sapi betul. Tambah lagi, kurban lagi. Saudara lihat di sini. Hebat bukan? Tuhan itu, ini SOP-nya Tuhan. Saudara mau bilang, Tuhan, sudah nanti ketemu sah. Baru saudara tanya lebih jauh. Tapi selama ada di bumi, saudara ikut cara Tuhan memelihara. Nah, di situ dikatakan, manusia mengusahakan tanah karena makanan keluar dari mana? Makanan keluar dari mana, saudara? Tanah. Jadi mengelola dan pengelolaan. Cultivate and to manage. Bagaimana memanage dan bagaimana mengelola. Nah, saudara lihat, ini cara Tuhan memelihara. Kita di timur ini sudah salah kaprah karena habis kuliah tunggu kapan apa? Tunggu kapan ada buka apa? Buka apa? Lamaran terima jadi pegawai. Bahkan ada yang nekat, walaupun honor 30 tahun atas asal warna keki saja. Keki itu sama seperti Ibu Mesa yang rolling punya hari ini. Yang penting seperti saya begini. Lalu ada taruh korper di sini. Walaupun terima 300.000 pengeluarannya 1.300.000, masa bodoh. Nah, itulah sebabnya kenapa NTT tidak maju, karena semua mau jadi PNS. Padahal yang PNS apa? Matius, Markus, Lukas, Petrus yang punya ayat tadi juga berkata Tuhan telah menggunakan segala sesuatu, tapi Petrus hidup dalam keadaan minus. Why? Karena mereka beranggapan hanya dengan PNS, makan gaji disitulah baru saya hidup. Nanti kalau sudah masuk PNS lagi, mulai jilat kiri kanan, tendang kiri kanan, cari dudukan dan lobby-lobby proyek. Itu ilmunya begitu, itu jurus Abu Nabasnya begitu. Sehingga proyek-proyek jadi rusak dan berantakan, tapi pemimpin proyeknya perutnya maju. Dan sebentar dia berakhir di Hotel Prodeo. Tapi punya kebanggaan, walaupun masuk penjara asal kaya raya. Tidak Pancasila sama sekali. Bukan rohani lah saudara kasih. Pancasila saya itu yang memenuhi syarat. Oke, saya challenge saudara. Dari hidupmu Tuhan bisa mengadakan makanan dan kelimpahan yang luar biasa. Asal engkau tahu di mana Tuhan tempatkan engkau. Di tanah mana Tuhan izinkan engkau berada dan berkarya. Karena dari tanah itu engkau mendapatkan kehidupan. Asal engkau usahakan. Mulai dari sekarang orang tua kasih warisan tanah di anak. Jangan kasih di emas, di pigada nanti di gadean sana yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah bagaimana? Orang pun cincin kawin diambil baru pi. Gade itu kan masalah berat di sana. Itu promosi saja, saudara kasih. Tapi sebenarnya banyak masalah di dalam. Itulah sebabnya lihat, eksploitasi, saudara perhatikan. Eksploitasi ini yang membuat industri pertanian, perumahan membuat manusia kehilangan tempat untuk berusaha. Sehingga manusia lapar. Ayat 21. Mazmur 104. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa. Baca bersama saya. Dan menuntut makanannya dari Allah. Lihat, singa saja tahu kalau dia punya jatah tuh ada. Pagi-pagi dia sudah datang. Mana bepun daging, kasih keluar sudah. Jadi eksploitasi ini industri yang berkembang, saudara yang kasih, membuat saudara yang kasih orang tidak lagi mengusahakan dengan cara Allah natural, tapi mereka memakai sistem-sistem yang dengan menggunakan mesin dan teknologi dan kimia yang begitu dahsyat, sehingga produksi besar-besaran tapi dengan cara kekerasan terhadap bumi. Sehingga saudara lihat gas-gas berat. Saudara tahu
Urea itu mengandung gas yang sangat tidak baik, sehat bagi tanaman. Tapi begitu dia menguap, itu bagi orang di sekitarnya akan mendapatkan udara yang tidak sehat. Dan Anda bisa bayangkan, kalau Indonesia, 60 juta petani Indonesia, satu orang tabur pupuk urea 1 hari 1 kilo. Anda bisa bayangkan gas yang kita hirup di Indonesia seperti apa. Itu baru pupuk urea, belum NPK, belum KCL dan lain-lain, belum JPF. Nah, saudara lihat di sini, eksploitasi tanah menjadi industri perumahan dan pertanian besar-besaran membuat orang melupakan alam. Mereka hidup di atas alam, tapi mereka tidak tahu kalau mereka berpijak di atas sesuatu yang sedang akan membunuh mereka dalam satu dasawarsa ke depan atau generasi ke depan. Itulah sebabnya ada 3 aspek pemeliharaan Allah yang saya ingin angkat pagi hari ini. Mazmur 36 ayat yang ke-7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan. Dalam bahasa Inggris bagus, dikatakan manusia dan hewan kamu peliharakan. Oke, saudara lihat di sini. Hukum-hukum Tuhan jelas. Hewan dipelihara, manusia dipelihara. Sesuai dengan hukum. Saudara mesti tangkap ini. Katakan, saya dipelihara sesuai dengan hukum Allah. Katakan demikian. Sama seperti hewan, dipelihara sesuai dengan hukum Allah. Masing-masing sudah ada hukumnya. Dan kalau dia hidup sesuai dengan hukum, maka dia akan menikmati hidupnya. Yang pertama kita lihat pelestarian. Yang pertama apa saudara? Hukum yang Tuhan berikan untuk hewan supaya hidup, supaya dia lestari. Hewan itu lestari. Artinya tidak punah, berkembang biak. Hukum bagi manusia diberikan juga bukan untuk punah tapi berkembang biak. Saya tanya saudara, Adam remaja umur berapa tahun? Jawab saya. Jawab saya. Nah kalau anak JDD JPF remaja berapa tahun? 17. Nah kalau Adam remaja berapa tahun? Saudara mau tahu Adam remajanya berapa tahun? 300. Sekarang kalau saudara ketemu orang 70 tahun pakai yuken topi koboi celana pendek, saudara bilang ini laki-laki puber mau kemana katanya. Padahal 70 tahun itu belum remaja. Adam remaja berapa tahun? 300 tahun. Dia mati 900 sekian puluh tahun kan? Kenapa Adam umur panjang? Karena dia mengoperasikan hidupnya seperti yang Tuhan mau. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, lihat umur WHO bilang sekarang manusia rata-rata umur 55 tahun. Jadi kalau saudara hidup di atas 55 tahun, itu mujizat. Apalagi umur 76 tahun seperti saya pemama yang Anda dengar sekarang, itu mujizat double-double. Saudara lihat kenapa manusia umur pendek dan lama-kelamaan, manusia nanti lama-kelamaan kalau Tuhan tidak datang, saya yakin 17 tahun itu umur paling tua manusia nanti. Kenapa? Karena tambah hari tambah pendek. Manusia mengoperasikan hidupnya tidak lagi sesuai dengan hukum alam. Contoh saja, saudara makan ayam, bayangkan ayam potong bisa 30 hari 1 kilo. Itu daging apa? Daging kimia. Bayangkan bayam 3 minggu tinggi-tinggi begini, saudara, batang besar-besar kayak lilin. Anda bisa bayangkan, saudara makan? Itulah sebabnya kenapa manusia salah dalam konteks ini tidak lagi hidup seperti yang Tuhan inginkan, karena manusia melanggar hukum. Seperti saudara minum bensin, saudara kasih otot teh botol, tukar, dua-dua macet.
Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan baca bersama saya, segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu artinya Kristus sebagai pencipta, Dia datang, Dia berkuasa, Dia mengatur ruang dan waktu, Dia ada sebelum dunia ada, Dia ada bersama-sama dengan Allah karena Dia adalah Allah. Dan segala sesuatu dibuat di dalam Dia, termasuk langit dan bumi. Saudara dan saya berpijak di atas dengan kekuatan kuasa daripada Yesus Kristus. Haleluya. Dia menciptakan segala sesuatu melalui Dia, dan oleh Dia saja saya dan saudara bisa hidup sampai hari ini. Yesus Kristus sendiri, Dia berkata, aku adalah aku, yaitu Tuhan yang ada, yang berkuasa. Dia menguasai semua partikel-partikel kehidupan ini yang terlihat terkecil sekalipun dan sampai yang kelihatan mata, Dia menguasai. Pelajaran alam bumi, semua ciptaan, Dia kuasai semuanya itu. Karena dikatakan Dia pertama-tama, Dia yang menguasai, Dia yang menciptakan. Nah, saudaraku yang kasih, apakah cukup sampai di situ? Kejadian 3 ayat 17 berbicara begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya. Baca bersama saya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sekali lagi, saya ada garis bawahi di situ. Maka terkutuklah tanah karena, jadi saudara lihat, perhatikan di sini, perhatikan, bumi, tanah terkutuk, gara-gara siapa? Manusia. Kejatuhan manusia menyebabkan alam terkutuk. Kejatuhan manusia menghasilkan 3 hal. Manusia putus hubungan dengan Tuhan, manusia tidak mengenal siapa dirinya, dan manusia merusak alam sekitarnya. Saudara, ciri-ciri ini selalu ada. Kalau orang tidak dididik secara moral yang baik, terus menerus dari dalam kandungan ibu, dari generasi datang kepada generasi, Anda tidak akan bisa melihat kota itu jadi bagus. Dikasih lampu pasti dia ambil bawa pulang ke rumah minimal. Kalau tidak, saudara yang kasih wifi kota pun kalau bisa dibawa pulang ke rumah, dia akan bawa pulang ke rumah. Kalau tidak dia lempar, kasih rusak, kasih hancur. Saudara lihat, kenapa? Karena manusia, dia tidak lihat orang lampu yang baik, tanaman yang baik. Saya dengar Ibu Mese waktu ke Jerman, di Jerman itu, bilanglah di setiap kelurahan tuh ada blok-blok yang masyarakat boleh tanam sayur, tanam apa. Nanti orang yang susah, yang perlu, dia datang ambil sayur di situ. Luar biasa kan? Nah, saya titip salam saja kalau Pak Wali Kota dengar saya. Pak Wali Kota, tolong pohon-pohon punya daun di kota ini jangan bakar, tapi bikinlah satu lokasi. Kalau Bapak kurang tenaga, saya tawarkan diri untuk membuat kompos, supaya kalau orang Kupang mau tanam sayur, ambil kompos gratis. Karena dengan kompos gratis, mereka tanam sayur gratis, mereka dapat makanan sehat, mereka bisa kuat. Dan mereka ingat wali kota Sapa Pungkarya, nanti mereka minta wali kota seumur hidup. Ya, saya pemikiran kayak begitu. Bikin saja kayu-kayu, daun-daun di kota ini, bikin kompos, taruh di lokasi-lokasi, di jurang-jurang mana tuh taruh, saudara yang kasih. 6 bulan kita pergi ambil kompos gratis. Saudara lempar sosodek, tumbuh pohon kelapa, saudara yang kasih. Ya. Karena kita berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan pertama, berdamai dengan diri sendiri, lalu berdamai dengan alam. Oke, saya mau tunjukkan kepada saudara
sebuah video. Here we are. Welcome to our demo plots at Amazima. Right now Isaac is standing in the high input Farming God's Way plot, which is got 350 mils of compost and about 15 mils of ash in the planting station. Ini hanya And then tanam we have sistem the first top alamiah. dressing of about 8 mils of Pakai aburao urea dan a kompos couple saja. weeks ago. No kimia. Okay, so this is conventional plot. Ini We put the same amount of di compost, sisi but lain we kebun yang broadcast ditanam it. secara konvensional, pakai pupuk 99 urea, cups in this pakai plot. cangkul, pakai bakar, And you can see the height pakai tofa. difference. Same plant density, but here we plowed, no mulching. This is just conventional Ini cara farming, konvensional, turun temurun the dari expensive dulu way, hingga using saat ini. plowing and again, same amount of input, but broadcast. And then again, we put at the base of the plant a top dressing of 8 mils of urea. Mereka pakai urea. Oh, Saudara lihat Isaac's ini? hiding. Okay, there he is. Saudara lihat? We're in Ini the hanya alamiah conventional, saja. we're in Kotoran the Farming sapi, God's Way plot here. No, dikasih not aburao, conventional, you can see tidak by the pakai looks. tofa-tofa. We've just put a new layer of mulch, but still some good mulch underneath that. So Isaac is standing in the Farming God's Way minimal input plot lihat where we jagungnya have tinggi-tinggi. only our basil input, which is 350 mils of compost with about 15 mils of ash put in the planting station before planting. And no Sebelum top tanam dressing, dikasih aburao sedikit, but 15%, looking real kompos good here. sekian persen, Looks as if it's been lalu top mereka dressed. tanam. Saudara lihat ini konvensional punya. Isaac's trying to make the maize reach his chest here, but he's cheating. Ini Okay, orang this is Soe the punya, conventional saudara. plot. Again, same size of plot, same plant density. Here is the Pohonnya minimal or merana. zero input plot. This represents what about Pohonnya seperti 97% telanjang, tidak of Ugandans do. It was plowed Tanahnya and maksudnya. planted just by making holes and throwing in the seed, 3 seeds per hole. Ini gali And lubang, you can see the taruh benih, pro-germination, nanti baru siram-siram even though we pupuk had good besok lusa. rains. And this is mostly due to waterlogged soils during germination. So this is, again, all these plots that you've been seeing planted on the same day. So different methods, but same planting density, same spacing, but completely different results. Luas lahan yang sama, benih Okay, yang sama, here's hasilnya Isaac berbeda. in the bean plot. Saudara We lihat, planted these 2 weeks after the maize ini cara that we've been kita showing tanam you up here. kacang merah, usia And 2 minggu setengah. so these beans are 3 weeks old. I think they'll be Ya, hampir 4 3 weeks minggu. on the coming Monday, if I'm right. Baru mau 3 So they're minggu. about 3.5 weeks in the ground, looking great. Saudara lihat, planted tidak with pakai tofa-tofa, Compost daun-daun as a kering basal dibiarkan saja di input, situ. and of course with legumes we don't top dress. 75 centimeters between the row and 10 Jaraknya centimeters 75 between cm dari plants. satu So dari great muka germination, ke muka, and 60 cm just adding kanan another ke layer kiri, of kiri mulch ke kanan. here, looking real good. Okay, Ini so here's konvensional Isaac in punya. our last plot. This is Saudara lihat, conventional plot of beans. benih yang sama, tanggal Not yang looking sama. too bad, but definitely smaller than the other ones. Saudara lihat batang-batang yang kecil, So these are kelihatan again conventionally cultivated by plowing. telanjang, tidak and berpakaian then, tanahnya. Still, we know that people might scatter plant in the village, but we Siang just kepanasan, put malam 75 kedinginan. centimeter rows with 10 Hujan centimeter kebanjiran. planting spacing just to keep things a bit equal. Again, you can see problems with germination. Especially at the bottom of the plot where I think the water and the soil pushed over where the rows where they were planted. There's some reasonable health, and again, that's because we put 99 cups of compost here. Those 99 cups, though, were broadcast. They weren't put right at the base of the plant, unlike the Farming God's Way. So again, you can see the difference. Itulah perbedaan kita. So here we are, just to review. This is conventional side. These are conventional Saudara lihat, beans konvensional cara prepared by lama plowing yang belum berdamai and dengan alam. broadcasting the input. Conventional maize prepared by plowing with no Mereka input cangkul dulu, mereka bajak and dulu, 75 by 60 centimeter spacing sehingga mikroba-mikroba for mati germination, even semuanya though we've had good karena rains. kepanasan. This is high input conventional farming
prepared by plowing, broadcasting, 99 Mereka cups of pakai bajak, compost balek in this tanah, pakai 6 by 6 pupuk, meter segala macam. square garden. Decent results, but nothing compared to the Farming God's Way Ini saudara high lihat, input plot. Farming God's Way, bertani cara Tuhan, And rumputnya again, tidak diambil. this has got 350 mils compost and 15 Kenapa kita mils malas ash in kerja the kebun? base Karena takut tofa. in the planting station. And Cara Tuhan top tidak pakai dressing right now, tofa-tofa, the tidak first pakai top dressing bakar-bakar, of 8 tidak mils pakai of urea. bajak-bajak. This is Farming God's Way for the ordinary Lihat, farmer ini cara bertani who cara has no Tuhan. money for urea. Just Tidak pakai only urea a basal segala. input of compost and ash Hanya kompos dan abu rau saja, atau abu Just need to tulang get that ikan saja, atau tulang set against kambing atau sapi, atau abu the conventional plot there. pertanian, kapur pertanian, KP. And then we'll finish off with our Saudara bean lihat? plot. Tanahnya God's dikasih way being pakaian, plot. God's blanket, dikasih Looking selimut real good. dari daun-daunan. Couple little Tidak gaps, dibakar. but those will fill in nicely as the plants grow. They're Saudara only lihat? 3 weeks along, so we'll get some good canopy closure probably in 2 or 3 more weeks. Saya sengaja kasih lihat ini untuk kita harus berdamai dengan bumi. Karena kita berdoa supaya kerajaan Allah datang. Bagaimana kerajaan Allah datang di bumi yang masih bermusuhan dengan but a kita. well-balanced biblical management and technological solution to Yeah. equip you to use what God has put in your hands and reveal the fullness Inilah of dia Jesus' cara bertani, promised cara abundant Tuhan. life. Eden. Contoh sayur saudaraku yang kasih. Itu Lettuce surface mirip-mirip di composting technique. Hoves yang Lettuce satu is ini a very persis. popular salad Saya leaf bawa crop spin that dari is muka kemarin. particularly high in vitamin A. Lettuce comes in many Saudara lihat? cultivars with lots Persis. of colorful varieties. Dia tidak telanjang bukan? Lettuce has ideal growth Lihat. temperatures between 5 to 15 degrees Celsius. Although they have a preference Mereka for hidup cooler di tengah-tengah temperatures, rumput. they can Rumput tolerate sebagai hotter pakaian temperatures mereka. up to 30 degrees Celsius. Plant lettuce from spring through autumn months. If you're planting on field scale, then prepare double rows 20 Oke. centimeters apart to allow enough space Sampai di for situ, access. In a small saudara home lihat, garden, widen the surface compost bank. berdamai dengan alam. Itu dampak dari orang yang sudah lahir baru. Amin saudara, amin saudara, amin. Nah, saudara tahu petani itu kepanjangannya apa? Petani. Saudara belum pernah tahu petani? Coba saudara yang tahu, coba saudara kasih masuk di chatting, coba. John Derry tulis petani itu apa John? Tulis. Saya cek nanti, benar saya kasih saudara pulsa 5.000. Jangan tertawa dulu, 5.000 apa harus tanya begitu? Petani itu adalah pengelola tanah negara Indonesia. Saudara petani atau penggeruk? Atau penjaga? Apa itu petani saudara? Betul ya? Nah itu dari saya saja. Kalau saudara tidak mau terima, tidak ada masalah. Dan jangan tinggalkan gereja ini gara-gara saudara tidak tahu itu. Yang kedua, penyediaan. Penyediaan Allah. Jadi yang pertama tadi lestari bukan saudara? Haleluya, amin. Jadi dilestarikan dengan cara alamiah sehingga generasi kita mendatang akan hidup. Kalau tidak, generasi berikut mati. Karena humus tanah semua sudah habis, dipakai oleh industri, dipakai oleh pertanian besar-besaran secara kimia. Akhirnya alam rusak dan generasi berikut mereka mau makan tisu saja, saudara kekasih. Karena daun-daun kayu sudah berubah jadi tisu semuanya. Kejadian 1 ayat 14. Berfirman Allah, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanah yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Lihat, bukan Tuhan atur alam, punya susunan bagaimana mengoperasikan. Yang berikut, bagaimana Kejadian 1, 29, 30, berfirman Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi, di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. 30,
Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah, saudara lihat, ini Tuhan memelihara. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbuih janjinya dengan menyediakan cara menabur dan menuai. Ya. Tuhan tetap konsisten. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya apa? Apa saudara? Dua apa? Musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu cara Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan melalui pengelolaan. Kita nggak bisa supernatural, harus juga natural. Kalau mau supernatural Tuhan bisa buat, tapi pengelolaan bumi diberikan kepada kita. Kejadian Mazmur 104 ayat 14. Engkau menumbuhkan rumput-rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari tanah. Kejadian 3 ayat 23, saudara baca ini baik-baik. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Siapa yang diusir? Adam dan Hawa. Diusir keluar supaya apa? Iya, Adam dan Hawa mengusahakan tanah dari mana mereka. Saudara perhatikan di sini. Ini satu kebenaran yang perlu kita tahu. Waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka keluar dari Eden. Eden yang makmur, betul ya saudara? Tapi sekarang mereka sudah keluar dari Eden, di sana disuruh usahakan tanah itu. Berarti saudara lihat, manusia yang sudah terkutuk mengelola tanah yang apa? Terkutuk karena manusia. Disitulah timbul kemiskinan, kemelaratan, kekurangan tiada berujung. Walaupun sudah ada industri makanan besar-besaran, pertanian besar-besaran, tetap masih ada orang lapar. Kenapa? Karena manusia berada dalam kutukan. Saudara tahu? Kenapa ada jangkrik, ada kodok? Kita kalau musim hujan kodok berbunyi, saudara suka? Kalau kodok berbunyi, kita langsung lempar, bawa racun baygon, semprot, sumprit itu kodok-kodok dikasih mati, jangkrik semua diusir. Saudara tahu? Tanaman itu punya tomato, itu artinya somato. Di bawah setiap daun itu ada telinga, dan waktu mereka dengar kodok, mereka dengar jangkrik, terangsang sehingga daun bertumbuh, keluarkan enzim-enzim. Lalu pagi-pagi saudara heran, kok tadi malam buah masih kecil sekarang jadi besar? Karena dengar nyanyian kodok dan jangkrik. Apalagi kalau dengar dangdut, wah itu lebih ramai saudara kasih. Oke, saya putar kasih brokoli, saya lagu penyembahan, mereka keluar datang besar-besar tertawa saudara kasih. Saya mau kasih saudara, kenapa bumi terkutuk? Karena manusia mengelola dengan sistem kimiawi. Kimiawi itu adalah sistem pemerkosaan. Memang ada anak, tapi dengan cara yang ilegal. Memang ada buah Walter yang besar. Saudara lihat, yang kimia itu kelihatannya besar, gemuk-gemuk. Tapi saudara lihat tidak beres. Sama juga, pemeliharaan yang Tuhan mau kepada kita, prinsipnya ini. Kita baca Matius langsung. Matius 6 ayat 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan sekarang kita baca Matius 6 ayat 33. Perhatikan ini, pengelolaan dengan cara benar. Matius 6 ayat 33. Ayat yang sangat terkenal, bukan saudara yang kasih? Karena ayat 27 bilang, 28 bilang Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Ayat 33 bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan cari Allah, tapi apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perhatikan di sini. Selama ini dalam kehidupan kita, termasuk cara untuk mendapatkan penyediaan Allah pun, kita mencari dengan cara yang salah. Bertahun-tahun kita bilang cari kerajaan Allah, itu artinya cari Tuhan. Bukan cari Tuhan, cari undang-undang, prinsip-prinsip hidup kerajaan Allah. Sekarang begini, saya kasih contoh. Saudara mau datang ke Indonesia, berjumpa dengan Presiden Joko Widodo, oke?
tapi saudara tidak punya visa, karena undang-undang harus punya visa, betul ya saudara? Apakah saudara bisa berjumpa dengan presiden? Kenapa? Karena hukumnya saudara tidak cari. Banyak orang saudara yang kasih, mereka ada di sorga, tapi mereka tidak bisa menikmati penyediaan Allah di bumi ini dengan prinsip sorga, karena mereka salah cari. Mereka tidak cari berdasarkan hukum-hukum. Hukum-hukum itu apa tadi dikatakan? Kebenaran. Kebenaran mengoperasikan hidup. Kebenaran mengoperasikan bagaimana kita mengambil makanan dari dalam tanah. Kita harus tahu dengan cara Tuhan. Itulah sebabnya saudara lihat, Tuhan menghendaki kita mendahulukan prinsip-prinsip atau hukum-hukum kerajaan Allah, sehingga kita bisa menikmati semua penyediaan Allah. Karena dikatakan, kalau engkau cari prinsip-prinsip hukum-hukum kerajaan Allah, dikatakan, yang lain akan ditambahkan. Nah, banyak orang mau cari yang ditambahkan. Seperti saudara datang di tukang nasi goreng, berkata, Bapak saya suka acarnya, nih saya borong acarnya. Dia bilang, maaf nak, acarnya tidak dijual, itu bonus. Kalau kamu beli mie goreng spesial, saya tambahkan acar 2 mangkok. Banyak orang hanya mau cari tambahan-tambahan dari Tuhan, tapi mereka tidak cari prinsip-prinsip surga. Itulah sebabnya mereka pikir sekolah tinggi kasih makan bisa dapat uang banyak, mereka pikir jabatan bisa kasih makan uang banyak, mereka pikir dengan kekuatan bisa dapat. Padahal saudara lihat, Tuhan sudah taruh makanan di bumi, tinggal kamu ambil saudara. Dengan kata lain, orang tidak sekolah pun bisa sehat, umur panjang dan nikmati hidup. Amin. Sekarang sarjana ekonomi jalan kiri kanan, minta kredit tidak pernah cair. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Tuhan? Tidak. Tuhan tidak salah, cuman manusia tidak cari kerajaan Allah. Bukan cari Allah, cari kerajaan Allah. Mau datang di Bali ketemu gubernur Bali, Anda harus ikut aturan masuk di airport Bali atau di pelabuhan Bali. Kalau Anda tidak penuhi hukum aturannya, walaupun gubernur itu saudaramu, tidak bisa masuk. Apalagi dalam keadaan COVID. Demikian pula, ada banyak orang Kristen sudah mau mati tetap masih minta Tuhan berkati saya. Tidak nikmat hidup, seolah-olah Tuhan tuh jauh di belakang langit. Tidak. Hari ini saya kasih tahu dengar saya, Tuhan sudah menyediakan. Coba banting kaki. Kecukupan saya ada di bawah kaki saya. Katakan demikian. Tidak ada di bank, tidak ada di PBB, ada di bawah kaki kamu. Karena Tuhan sudah memberikan alam ini untuk menyediakan bagi engkau. Yang percaya katakan, penyediaan Allah. Cari kerajaan Allah. Nah, orang pikir doa puasa, berdoa. Pas jam kerja dia berdoa. Ada orang sahur, kalau era nah sisa lanjut amanani yang tambah. Akibatnya apa? Miskin terus, kenapa? Karena pakai berdoa untuk lari dari pekerjaan. Itu keliru. Mulai hari ini saya kasih tahu saudara, Tuhan menyediakan kebutuhan kita karena kita mencari prinsip-prinsip. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu kebutuhan rohani yang terbesar, betul saudara? Tapi Anda tidak bisa menikmati kebutuhan itu kalau Anda tidak menerima pemberian itu. Yang ketiga, yang terakhir, pemerintahan atas bumi. Yang pertama tadi saudara masih ingat bagaimana Tuhan menyediakan kita, memelihara kita dengan cara apa? Pelestarian. Yang kedua, penyediaan. Dia sediakan dan kita harus pakai prinsip-prinsip Tuhan untuk menerima semua yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, pemerintahan atas bumi. Katakan, bumi ada di bawah pemerintahan orang percaya. Katakan demikian. Yes. Mereka yang tidak percaya dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 15 begini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pemberontak-pemberontak, orang yang tidak menerima keselamatan. Tugas kita hari ini menginjil, memberitakan Injil kepada mereka agar mereka jangan sampai dilempar ke dalam lautan api. Tugas saya dan saudara, beritakan Injil kepada dunia yang terhilang. Wahyu 5 ayat 10 dikatakan,
dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di mana? Di mana saudara? Di bumi. Jadi saudara lihat 3 aspek ini sangat penting. Pemerintahan di bumi diserahkan kepada anak-anak Tuhan yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Katakan, saya diciptakan di bumi dan memerintah di bumi. Katakan demikian. Saya lempar ide-ide pemikiran-pemikiran ini saja kepada beberapa orang, teman, rekan, pelayan. Wah, mereka berbatok. Orang Kupang bilang, saudara kekasih. Mereka langsung bilang, Pak John, awas Pak John sesat. Bayangkan saudara. Awas Pak John sesat. Padahal kalau saya baca ayat ini, kita mati habis dibangkitkan, tinggal di mana saudara? Mati harus bangkit, tinggal di mana? Di bumi. Dan banyak orang belum paham ini. Mereka dengar saya beritakan ini, mereka bilang saya sesat. Awas jangan ajarkan itu kepada jemaat katanya. Padahal kita bilang, kita memerintah. Nah bagaimana memerintah bumi? Sementara, tanda kutip, kita perkosa bumi ini. Kita bikin bumi jadi rusak, jadi hancur. Pohon-pohon kita tebang, air-air beracun kita buang saja seenaknya saja. Kita hidup seolah-olah bumi ini adalah kata sementara, katanya begitu. Jadi bumi akan ada yang baru diproses. Saudara pun demikian. Saudara tidak bisa bilang saya hanya sementara. Siapa bilang saudara sementara? Tubuhmu sementara jadi tanah, tapi rohmu akan selama. Manusia baru, tubuh Yesus tinggal dalam diri kita. Kita tinggal dalam tubuh Yesus. Tubuh Yesus tinggal dalam kita. Kita menunggal yang tubuh Yesus ada di atas bumi ini. Haleluya, amin. Itulah sebabnya saudara yang kasih, di penghujung ayat ini saya ingin challenge saudara. Jangan melihat Victor Life itu orang miskin dan susah. Dan jangan berkata begini, saya ini petani miskin, pedagang, penjual, papa lele, mama lele, saya hanya jual ikan lele, saya hanya jual ini, jual itu. No. Hari ini saya ingin deklarasi bahwa Victor Life Community di atas kakimu sudah ada makanan. Coba banting kaki di mana engkau berada. Katakan makanan ada di bawah kaki saya. Amin. Bahkan saya bilang kepada Ami dan kawan-kawan, saya umumkan, kotoran hewan adalah emas hitam bagi saya dan saudara. Apa saya katakan? Supaya jangan repot-repot, kohe adalah emas bagi saya dan saudara. Kotoran hewan adalah emas bagi saya. Black gold. Kotoran hewan itu black gold. Apa saudara? Black gold. Saudara tahu? Saya keliling kampung-kampung di daerah-daerah wilayah. Saudara tahu? Saya bilang, saya mau beli ini pupuk kotoran sapi. Mereka bilang, Pak jangan beli Pak ambil sah. Ami bilang, nonton tahu, ini emas hitam Bapak. Rau Ami, rau. Habis saya, Ami, dong minta berapa? Dong minta 70, sudah kasih 100. Karena mereka tidak tahu, 100.000 itu saya kelola jadi jutaan rupiah. Kenapa? Karena saudara lihat, dengar saya, VLC kamu tidak miskin. Dalam antikris kami akan survive luar biasa. Karena kita sudah tahu rahasianya. Tuhan pelihara saya dari bumi. Katakan, Tuhan pelihara saya dari tanah di mana saya berada. Amin. Jadi tadi saya sudah berdoa minta-minta tanah. Yang percaya Tuhan jawab, katakan.